warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun dalam kondisi secara tidak langsung. Kita wajib mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, keselamatan lahir dan batin. Anak-anak sekalian, tak lupa saya ucapkan selamat atas diterimanya kalian di sekolah kita tercinta ini, yaitu SMKN 1 Tulungagung, satu-satunya SMK yang berbasis pertanian di Kabupaten Tulungagung tercinta ini. Anak-anak sekalian, calon-calon generasi muda pemimpin bangsa, pada pagi hari ini kalian akan memulai mendapatkan materi pengenalan lingkungan sekolah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi wawasan kebangsaan. Baik anak-anak, sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Saya adalah salah satu guru pengajar di SMKN 1 Tulungagung ini, yaitu memegang mata pelajaran PPKN. Nama saya Ida Sri Lestari, SPD. Baik, kita mulai dengan materi wawasan kebangsaan. Saya ambil kutipan dari Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada saat beliau menyampaikan pidato pertamanya saat dilantik menjadi presiden. Saya akan menyampaikan kutipan dari Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada saat beliau pertama kali menyampaikan pidatonya pada pelantikan presiden, yang berbunyi, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Yang artinya, jangan kamu tanyakan apa yang akan diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang kamu berikan pada negara ini. Nah, dari sana, dari kutipan itu akan memotivasi kita. Apa sebenarnya yang akan kita sumbangkan pada bangsa ini sebagai bagian dari suatu bangsa, yaitu bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Nah, dari sana kita masuk dulu kepada wawasan kebangsaan itu sendiri. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Nah, wawasan kebangsaan itu bermula dari rasa cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsa ini. Mengapa tumbuh rasa bangga kita kepada tanah air? Tentunya banyak hal yang menyebabkan kita bangga dan cinta kepada tanah air kita ini. Adakah yang tahu mengapa kalian bangga pada tanah air dan bangsa kita? Ya, tentunya pertama kali karena kita lahir dan tinggal di negara ini. Itu alasan yang mendasari pertama kali.
Kemudian kita lihat negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Itu alasan yang kedua. Kemudian kita tahu negara kita adalah negara yang menyimpan banyak sekali kekayaan alam. Kekayaan lautnya, kekayaan budayanya, bahkan kekayaan suku bangsanya. Bertolak dari rasa bangga itu, kita akan masuk kepada mengapa dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini perlu ada materi wawasan kebangsaan. Di antaranya adalah yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah kita juga prihatin ya pada saat ini dengan menurunnya karakter kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, mau tidak mau itu akan berdampak pada sikap kepribadian bangsa itu sendiri. Alasan berikutnya, dewasa ini banyak sekali anak-anak remaja yang telah alasan berikutnya bahwa dewasa ini semakin marak anak-anak muda yang seharusnya menjadi generasi muda, tetapi mereka tenggelam dalam obat-obatan dan narkoba. Tawuran pelajar juga semakin meningkat. Nah, hal ini yang melatar belakangi bagaimana wawasan kebangsaan itu nantinya harus diterapkan atau harus dijalani oleh anak-anak muda sekarang ini. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada materi wawasan kebangsaan. Pengertian dari wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungannya yang mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta juga bernegara. Pengertian ini dikutip dari Profesor Muladi Gubernur Lemhanas. Apa yang menjadi asas wawasan kebangsaan itu sendiri? Di antaranya adalah yang pertama, adanya kepentingan dan tujuan yang sama. Kita tahu latar belakang Indonesia merdeka itu sendiri banyak sekali memerlukan perjuangan dari bangsa ini. Dalam mencapai tujuan itu, bangsa Indonesia mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan. Nah, ini merupakan asas yang utama di dalam wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang kedua adalah rasa solidaritas. Yang ketiga, rasa keadilan. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam adalah kesetiaan terhadap kesepakatan. Anak-anak generasi muda penerus bangsa, dari asas-asas yang sudah saya sebutkan tadi, maka akan kita maknai satu persatu. Apa itu wawasan kebangsaan? Mengapa sangat diperlukan dan dipahami oleh generasi muda? Yang
Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial, dan yang keenam adalah masyarakat adil dan makmur. Baik anak-anak, kita mulai dengan makna dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan itu di atas kepentingan pribadi atau di atas kepentingan golongan. Jadi kepentingan bangsa dan negara adalah prioritas. Kepentingan pribadi, kepentingan golongan menempati urutan di bawah kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa wawasan kebangsaan itu mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika sangat perlu untuk dipertahankan. Kita semua tahu bahwa negara kita terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa, aneka ragam kebudayaan. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan bangsa kita terpecah belah, tetapi dengan adanya perbedaan itu malah akan mempersatukan bangsa Indonesia. Kebudayaan yang beraneka ragam itu menjadi satu identitas bangsa. Baik anak-anak, kita lanjutkan makna berikutnya dari wawasan kebangsaan, yaitu bahwa dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, ini bangsa Indonesia akan berhasil merintis jalan dalam menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia menuju era globalisasi. Makna yang terakhir yaitu bahwa NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin, dan bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang sudah maju di seluruh dunia. Itu keempat makna dari wawasan kebangsaan. Kita lanjut berikutnya dengan nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan dibedakan menjadi 6 secara garis besar. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam adalah masyarakat adil dan makmur.
itu adalah nilai-nilai dasar dari wawasan kebangsaan. Anak-anak, dari keenam nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan itu yang terpenting bukan hanya nilai-nilainya saja, tetapi bagaimana nilai-nilai itu dapat diimplementasikan atau diterapkan oleh bangsa Indonesia, oleh warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan pribadi, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara. Ini yang terpenting. Mengapa? Karena penerapan nilai-nilai ini sangat diperlukan demi keberlangsungan bangsa Indonesia itu sendiri. Kita lihat implementasi dari wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat dalam kehidupan, kita contohkan dalam kehidupan di sekolah. Mungkin pada saat kalian di SMP dulu sudah sering melakukan kegiatan ini, yaitu menerapkan nilai-nilai dari ketuhanan. Apa kira-kira yang sudah kalian pernah lakukan di sekolah untuk penerapan nilai ketuhanan ini? Ya, di antaranya adalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. Misalnya dalam proses belajar mengajar selalu diawali dan diakhiri dengan pembacaan doa. Kemudian pada saat-saat pelaksanaan ibadah sholat diberikan waktu. Kemudian pada saat peringatan hari-hari besar agama di sekolah dilaksanakan kegiatan itu dengan tetap bersama-sama dengan siswa. Itu adalah penerapan nilai-nilai dari ketuhanan yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, nilai dasar berikutnya adalah nilai kemanusiaan. Nah, hal ini tercantum di dalam ideologi negara kita, yaitu Pancasila, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat kita dari dulu, nenek moyang kita sudah sangat menerapkan, sudah punya rasa empati, rasa simpati terhadap sesama. Terus kemudian penerapannya di lingkungan sekolah, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam implementasi dari nilai kemanusiaan ini. Di SMKN 1 Tulungagung banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang sudah dilaksanakan, baik oleh siswa, kemudian bapak ibu guru, serta seluruh anggota keluarga SMKN 1 Tulungagung. Di antaranya yang sudah dilakukan adalah kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan oleh PMR dari sekolah kita. Kemudian ada juga dari jurusan-jurusan kompetensi-kompetensi keahlian yang memberikan sumbangan. Misalnya dari kompetensi keahlian perikanan, pernah itu melaksanakan kegiatan menaburkan bibit ke Waduk Wonorejo, Tulungagung. Nah, ini kegiatan-kegiatan seperti ini yang sudah sering dilakukan oleh anak-anak kita, siswa-siswa SMKN 1 Tulungagung. Kemudian implementasi dari nilai yang ketiga,
yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Salah satu contohnya yang rutin dilaksanakan yaitu kegiatan upacara bendera setiap hari Senin yang harus dilaksanakan. Berikutnya adalah penerapan dari nilai demokrasi. Nilai demokrasi yang dilaksanakan di sekolah tentu erat kaitannya dengan contoh konkret, yaitu yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, yaitu pemilihan calon-calon ketua, wakil ketua maupun pengurus OSIS. Nah, ini tetap rutin dilaksanakan di sekolah kita, dan biasanya anak-anak bekerja sama, berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Tulungagung. Jadi mereka minta ilmu, minta pengalaman secara langsung kepada KPU Kabupaten Tulungagung, dan kegiatan ini sudah terlaksana di sekolah kita. Ini contoh-contoh atau foto-foto kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, terutama yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Berikutnya nilai kesetiakawanan sosial. Nilai-nilai ini sangat penting sekali ada pada diri siswa-siswa kita. Mulai dari dini, nilai-nilai ini sudah harus didalami, bahkan juga harus muncul pada karakter anak didik atau siswa. Nah, implementasi dari nilai kesetiaan sosial. Baik anak-anak, kita lanjutkan nilai berikutnya, yaitu nilai kesetiakawanan sosial. Nilai ini penting kita tumbuhkan pada siswa. Bagaimana siswa bersimpati dan berempati terhadap lingkungannya, baik itu pada saat dia berada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan hal ini sudah dilaksanakan oleh siswa-siswa kita. Nah, ini yang sangat membanggakan bagi Bapak Ibu guru maupun lembaga SMKN 1 Tulungagung, bahwa tanpa disuruh, tanpa diperintah, anak-anak melaksanakan kegiatan sosial pada saat terjadi pandemi COVID-19. Pada saat itu anak-anak tidak bisa merayakan, artinya puncak dari pembelajaran selama 3 tahun di sekolah itu tidak bisa diakhiri. Biasanya kan diakhiri dengan purnawiyata, ternyata ini tidak bisa. Mereka memilih kegiatan yang sangat membanggakan, yaitu melaksanakan bakti sosial, membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini menunjukkan bahwa rasa sosial dan kesetiakawanan anak-anak itu sangat tinggi. Ini begitu membanggakan kami sebagai pendidik di SMKN 1. Ya, untuk nilai yang terakhir anak-anak, yaitu nilai keadilan. Implementasi dari nilai keadilan ini juga sudah dilaksanakan di SMK kita, yaitu dengan mengadakan kerjasama antara Satlantas Polres Tulungagung dengan pihak lembaga sekolah ini, dengan pelaksanaan sosialisasi mengenai tertib berlalu lintas. Jadi
Jadi dari Polres Tulungagung hadir pada saat upacara bendera di sekolah kita untuk memberikan sosialisasi mengenai bagaimana seorang warga negara harus tertib terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan di negara kita. Anak-anak, demikian tadi materi wawasan kebangsaan yang bisa saya sampaikan. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa kita tarik suatu kesimpulan. Bagaimana sih sebenarnya wujud dari rasa bangga dan cinta tanah air itu yang harus kalian kembangkan sebagai siswa di sekolah ini? Yang pertama tentunya bahwa sebagai seorang siswa untuk mewujudkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air, yaitu dengan anak-anak, dari yang sudah saya sampaikan di awal sampai akhir tadi bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwa wujud dari rasa bangga dan rasa cinta tanah air kita itu akan kita wujudkan dengan cara yang pertama adalah dengan giat belajar untuk mencapai apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Dengan kalian bergabung di SMKN 1 Tulungagung ini, tentunya kalian mempunyai suatu tujuan yang harus kalian capai nantinya yang sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Kemudian bagaimana cara kalian untuk memperindah moral, meningkatkan iman dan akhlaknya sebagai bekal kalian nanti di masa